Di rumah, Rahel mondar-mandir ke sana kemari. Kedua matanya mengerling menatap ke arah jalan yang terlihat dari atas. "Kenapa belum pulang juga?" tanya Rahel menyeringai saat mobil Satria mulai terlihat dari pertigaan komplek. "Mereka sudah datang. Aku harus menyambutnya." Gegas Rahel berlari. Satria keluar dari mobil seraya menggendong tubuh kecil putranya. Dia tersenyum melihat beberapa pengawal yang menyambut kedatangannya. "Selamat malam, Pak," sapa mereka seraya menunduk. Satria tersenyum dan berharap istrinya juga menyambut kedatangannya. Tapi senyum itu hilang saat apa yang ia harapkan tidak terjadi kepadanya. "Dia masih marah," kata batin Satria bertanya. "Pak, biar Junior saya gendong," pinta Bayu yang terlihat merindukan putranya. "Besok saja ya, ini sudah malam. Sekarang kalian bawa masuk barang Junior dan istirahatlah," kata Satria yang begitu lembut. Bayu dan Pazar seakan tidak mampu berkedip dengan sikap atasannya itu. Atasan yang tidak pernah bersikap lembut pada mereka mendadak berubah seketika. Jentikan tangan Satria mengagetkan mereka. "Apa kalian dengar?" kata Satria yang membiarkan lamunan mereka. Iya Pak," jawab mereka serempak. "Good," ucap Satria pergi meninggalkan mereka. Doni menyeringai melihat kedua temannya yang masih saja belum terbangun dari lamunannya. "Sudah, ayo angkutin barangnya Junior," perintah Doni, mengagetkan mereka. Iya, gegas mereka. Di depan kamar Satria tertegun saat kamar yang ia tempati semalam sekarang terkunci rapat. "Apa kalian tidak mau tidur denganku?" tanya Rahel yang membuat Satria menoleh ke arahnya. "Tega sekali kalian tidak mengajakku pergi ke kantor," tutur Rahel yang membuat senyum Satria tertoreh. Rasa penat, lelah yang dia rasakan seketika hilang melihat sang istri mulai manja kepadanya. Perlahan Satria menghampiri istrinya yang sangat ia rindukan. "Bukankah kamu dulu yang meninggalkan aku dan Junior?" tanya balik Satria menggoda istrinya. "Maafkan aku ya, tidak seharusnya aku bersikap seperti itu padamu," kata Rahel merasa bersalah. Satria terdiam, kedua matanya memicing, menatap raut wajah istrinya yang berharap maaf darinya. "Sayang, kenapa diam? Kamu marah sama aku?" tanya Rahel cemberut. "Kita bahas nanti," ucap Satria datar dan pergi memasuki kamarnya. Rahel menghela napas panjang. Dia bingung menyikapi suaminya jika marah kepadanya. Secara perlahan Satria merebahkan tubuh Junior ke dalam box bayi. Dia menyeringai memandang wajah imut putranya. Sesaat kedua matanya memicing, saat kedua tangan mulus Rahel melingkar di perutnya. "Sayang, maafkan aku ya. Aku janji, aku akan kontrol rasa cemburuku ini," ujar Rahel. Satria menyeringai, perlahan dia membalikan badan dan menatap wajah cantik istrinya. Kedua tangan kekarnya mulai memegang kedua pipi Rahel yang sangat ia rindukan. "Justru aku yang minta maaf. Aku sudah membuatmu marah seperti ini," ujar Satria tersenyum. Begitupun dengan Rahel. "Maafin aku juga ya. Aku sangat merindukanmu," tutur Rahel memeluk suaminya begitu erat. "Iya, dan seharusnya aku membiarkan Laura terjatuh ke lantai," tutur Satria yang membuat Rahel seperti tidak punya hati. Perlahan Rahel melepas pelukannya dan mencoba untuk mengerti posisi suaminya saat itu. "Sayang, sekali lagi maafkan aku. Aku tidak mau gara-gara aku, kamu jadi tidak peduli sama orang lain. Ya, meskipun aku tidak rela milikku disentuh oleh orang lain," gumam Rahel yang membuat Satria tersenyum. "Iya, sampai kapanpun diriku ini hanya untuk kamu," kata Satria mencium kening Rahel dengan lembut. "Aku mandi dulu ya," gegas Satria pergi. "Iya," jawab Rahel tersenyum menatap Satria. "Jagoan mama habis lembur ya, sampai-sampai kamu pulas banget tidurnya," ucap Rahel mencium kening Junior. Keesokan harinya, Oma terperangah melihat Satria presentasi sambil menggendong Junior. "Apa-apaan ini? Kenapa cicit Oma bisa ikut kerja? Bukankah kemarin Junior berada di rumah?" ketus Oma marah.
Bondan, kita ke rumah Pak Satria sekarang. Perintah sang oma seraya menutup teleponnya. Berani-beraninya dia membohongiku, gumam oma memicing. Seperti biasa, Rahel mempersiapkan setelan jas untuk sang suami. Senyum manis mulai terpancar di raut wajah mereka. Pelukan hangat Satria membuat Rahel tidak bisa melepaskannya. Apa aku boleh kerja? Tanya Satria yang masih mengenakan kimono. Dengan lembut ia mencium pipi istrinya. Rahel menyeringai. Secara spontan tangan kanannya terbiasa mencubit pinggang Satria. Kamu tuh hobi banget menggodaku, kata Rahel mencubit pinggang suaminya. Sayang sakit, keluh Satria kesakitan. Biarin, habisnya suka banget godain aku. Sudah tahu punya istri cemburuan, terus aja diledekin. Gerutu Rahel mendumal. Satria menghela napas panjang. Rambutnya yang masih basah sedikit menetes di wajah Rahel. Sudah ganti baju sana, rambut kamu juga masih basah seperti ini, ucap Rahel menyentuh rambut Satria. Pelan Satria melepas pelukannya dan membalikan tubuh istrinya. Entah kenapa, hari ini aku ingin di rumah menghabiskan waktu bersama kalian. Tutur Satria memegang bahu istrinya. Kecupan bibir mungil istrinya membuat dia terdiam seketika. Wajahnya berseri setelah mendapatkan vitamin pagi yang membuat semangatnya bertambah. Maafkan aku ya, karena kecemburuanku kita tidak bisa menghabiskan waktu bersama. Ujar Rahel tersenyum tipis. Musibah membawa berkah. Satria menyeringai. Dia benar-benar tidak mampu menahan nafsu yang mulai membara dalam dirinya. Sayang, mumpung Junior masih tidur, aku ingin menghukummu sebentar saja. Pinta Satria menarik tubuh ideal istrinya itu. Sayang, ini sudah siang. Diri Rahel melirik ke arah Junior yang tertidur begitu pulasnya. Kenapa? Aku hanya bisa menghukummu di saat Junior sedang tidur. Ya anggap saja ini hukuman buat kamu, kata Satria yang mulai merebahkan tubuh istrinya. Kedua tangan Satria dengan kuat memegang kedua tangan Rahel yang terlentang. Sayang, apa kamu tidak ada ucap Rahel terhenti saat Satria melumat bibir mungilnya dengan mesra. Jangan mencari alasan untuk menolakku. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun kamu memberontak sekuat tenaga, bisik Satria yang mulai mengecup leher indah istrinya itu. Rahel menggeliat, tubuhnya seakan meremang saat Satria mulai melucuti pakaiannya. Desahan demi desahan mulai terdengar dari bibir mungilnya. Dia menggeliat seperti cacing kepanasan ketika jari jemari tangan Satria mulai bermain di gua rimba miliknya. Sayang, hentikan, geli, rintih Rahel mendesah panjang. Getaran ponsel tidak membuat nafsu birahi mereka terhenti. Satria mulai menindih tubuh istrinya. Tubuhnya kembali meremang saat senjata Satria mulai memasuki daerah gua rimbanya. Rintihan Rahel menggeliat, cairan hangat pun keluar dari tubuh mereka. Satria menyeringai menatap tubuh bermandi keringat akan olahnya. Tangisan Junior membuat mereka terkejut. Sayang, Junior bangun, bisik Rahel menggoyangkan tangan suaminya. Ya sudah, kamu mandi dulu, biar aku tanganin Junior, kata Satria mengusap keringat Rahel dan mengecup keningnya. Tanpa banyak buang waktu, Satria bergegas mengambil kimono dan memakainya. Dia pun berjalan menghampiri putranya yang menangis. Doni tidak berhenti mengerjap melihat banyak wartawan yang berdatangan di rumah Satria. Semua menunggu dan ingin melihat Junior secara langsung. Aku tidak menyangka di umurnya yang masih belia Junior menghipnotis mereka seperti ini, gumam Doni seraya menyembunyikan kedua tangan di saku celananya. Emang aura Junior begitu memikat hati semua orang, sahut Bayu memakai kacamata hitamnya. Inilah yang disebut musibah membawa berkah, tutur Fajar yang membuat kedua temannya menoleh ke arahnya. Ya, secara tidak langsung, di balik pertengkaran mereka, ada hikmah kecil yang terjadi di keluarga mereka, jawabnya tersenyum. Iya, kamu benar, jawab Bayu seraya melirik ke arah jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia menoleh ke belakang dan berpikir jika atasannya keluar dari rumah. By the way, kenapa Pak Satria belum keluar? Ini sudah jam 9 pagi.
Tidak biasanya Pak Satria molor? Ujar Bayu penasaran. Kenapa kamu bingung? Pak Satria kan seorang bos besar. Jadi terserah dia mau berangkat jam berapa? Sahut Fajar. Iya sih, jawab Bayu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Rahel tersenyum senang. Jari jemari tangannya tidak berhenti merapikan rambut suaminya yang berantakan. Kenapa senyum-senyum seperti itu? Tanya Satria melirik Rahel yang berdiri di hadapannya. Enggak, aku tidak menyangka saja seorang CEO seperti kamu sangat ahli menaklukkan hati junior. Tutur Rahel memandang wajah imut junior. Setiap bersamamu dia terlihat begitu nyaman, puji Rahel duduk berjongkok mengimbangi putranya duduk di pangkuan sang suami. Senyum manisnya, celotehan kecilnya membuat Rahel tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Apa kamu bangga memiliki suami sepertiku? Tanya Satria menyapu rambut Rahel. Rahel menyeringai seraya menganggukkan kepalanya. Satria dan Rahel terkejut melihat ada banyak wartawan di depan rumahnya. Cekrek. Pantulan cahaya mereka kamera membuat kedua mata mereka silau. Junior, teriak beberapa orang dari gerombolan para wartawan. Satria dan Rahel terkejut dengan teriakan yang tertuju pada putranya. Lambaian tangan serempak tertuju ke arah putranya. Sayang, kenapa ada banyak wartawan di depan rumah kita? Tanya Rahel menoleh ke arah suaminya. Dan kenapa mereka memanggil putra kita? Kamu masuk saja, biar aku yang urus, kata Satria mengecup kening Rahel dan Junior. Satria melambaikan tangan untuk istri dan anaknya yang mulai masuk ke dalam rumah. Dengan langkahnya yang perfect, Satria menghampiri semua wartawan yang bersiap untuk melontarkan segudang pertanyaan untuknya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian semua. Hari ini saya ada meeting, jadi jika ada hal yang ingin dipertanyakan tentang keluarga saya, kita atur waktunya. Terima kasih. Tutur Satria pergi dan memasuki mobilnya. Pak Satria, Pak Satria! Teriakan mereka benar-benar membuat Satria mendesah sebal. Doni menganggukkan kepalanya melihat Satria yang mengkode dirinya agar mengurus semua wartawan tersebut. Di kamar Rahel melihat beberapa orang masih juga ada di depan rumahnya. Kenapa mereka memanggil Junior? Tanyanya berpikir. Apa jangan-jangan? Gegas Rahel mengambil ponselnya dan melihat berita terkini. Sejenak Rahel terkejut. Dia tidak menyangka jika putranya sedang viral. Ya Tuhan sayang, banyak banget akun yang menggunakan nama dan foto kamu. Gumam Rahel seakan tidak percaya melihatnya. Dinda calling. Dinda? Tanya Rahel mengernyit dengan hati-hati. Rahel merebahkan tubuh Junior ke atas tempat tidur. Mama angkat telepon dulu ya. Ujar Rahel mulai mengangkat telepon dari Dinda. Iya Din, kata Rahel tersenyum menatap wajah Dinda yang terpampang di layar ponselnya. Hai Sel, lama tidak jumpa. Bagaimana kabar kamu? Tanya Dinda yang cerewetnya 11-12 dengan Rahel. Baik, kamu sendiri bagaimana? Tanya balik Rahel. Baik, mana Junior? Aku sangat merindukannya, ucap Dinda seraya menopangkan tangan di dagunya. Dinda tersenyum senang saat Junior mulai terlihat jelas di layar ponselnya. Makasih Ante Dinda, sudah merindukan Junior, jawab Rahel dengan senyuman manisnya. Iya, oh iya Sel, ada beberapa pihak agensi yang menginginkan Junior sebagai model iklan dan tawarannya sangat bagus. Apa kamu mengizinkannya? Saya ingin jawaban dari kamu saja Sel. Kalau kamu menerima tawaran ini, sudah pasti Satria akan menerimanya.